Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang ini, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merefleksi dan merenungkan bacaan-bacaan suci yang telah diperdengarkan kepada kita dengan tema mencintai Allah lewat sesama. Para pencinta firman Tuhan, bacaan Injil yang baru diperdengarkan kepada kita dan narasi Injil diawali dengan sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh seorang Farisi kepada Yesus mengenai hukum manakah yang paling utama. Dan sebelum kita merefleksi lebih lanjut, mari kita melihat makna dari sebuah pertanyaan itu. Orang yang memulai segala sesuatu dengan bertanya mau menunjukkan awal dari kebijaksanaan. Mengapa? Karena di setiap pertanyaan seseorang akan memperoleh banyak hal. Ia akan memperoleh jawaban, dan dari jawaban-jawaban itu ia akan mewujud nyatakan dalam kegiatan harian. Atau sederhananya begini, kita berpikir dulu baru bekerja. Kegiatan berpikir tentunya merujuk pada suatu pertanyaan. Kira-kira apa yang mau kita kerjakan atau apa yang mau kita lakukan, sehingga apa yang kita kerjakan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Dan hal ini terbukti pada ayat 32 sampai 34, di mana Yesus sungguh mengagumi jawaban dari seorang Farisi, sehingga Yesus mengungkapkan bahwa betapa bijaksananya ia menjawab. Dan Yesus dengan penuh kekuasaan ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesama saudara yang terkasih, mari kita melihat bagaimana jawaban Yesus atas pertanyaan dari ahli Taurat.
Yesus memberi dua jawaban berkaitan dengan hukum manakah yang paling utama. Yang pertama yaitu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Para pencinta firman Tuhan, dari jawaban yang telah diberikan Yesus, sebenarnya Yesus mau menegaskan kembali apa yang telah diungkapkan dalam Perjanjian Lama yang terdapat pada kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 7 yang adalah Shema Israel. Yesus menegaskan kembali hal ini dikarenakan orang-orang Israel tidak lagi percaya dan setia pada Tuhan. Mereka mulai menyimpang dan menyembah Allah dan ilah yang lain. Dari jawaban Yesus yang sebenarnya bukan hanya diungkapkan kepada orang Israel, tetapi kepada kita semua. Mengapa? Karena gambaran tentang Israel mau mengungkapkan tentang orang-orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, kita yang adalah anak-anak Allah dan yang percaya kepada Allah, kita juga yang adalah bagian dari Israel itu sendiri. Dengan demikian, hukum yang pertama yang telah Yesus ungkapkan bukan hanya berlaku untuk kalangan orang Israel, tetapi untuk kita semua yang percaya kepada Allah. Dan ungkapan mengenai mencintai dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mau menunjukkan bahwa kita harus mencintai Allah secara total. Jawaban kedua Yesus adalah, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari jawaban Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai makhluk sosial, kita perlu menjadikan yang lain itu sebagai aku yang lain. Atau sederhananya, kita perlu memperlakukan yang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Artinya bahwa dalam relasi kita dengan orang lain, kita perlu saling mencintai, menghormati, dan saling support. Tidak saling menjatuhkan dan menyakiti, tetapi saling membangun satu dengan yang lain. Para pencinta firman Tuhan, dari pertanyaan seorang ahli Taurat dan jawaban dari Yesus sesungguhnya mau mengarahkan kepada kita perihal dunia dewasa ini, di mana di zaman ini tidak lagi manusia yang percaya kepada Allah. Mereka mulai menyembah Allah lain. Mereka mulai menciptakan Allah dan ilah mereka masing-masing. Tentu dengan kemampuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat orang menyimpang dari Allah dan tidak percaya akan Allah, dan bahkan mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Allah. Namun yang paling bahaya adalah mereka menjadikan harta kekayaan sebagai Allah dan menjadikan itu sebagai hukum yang utama, sehingga mereka selalu memprioritaskan apa yang menjadi tujuan utama dan lupa Allah yang sesungguhnya. Sesama saudara dan saudari yang terkasih, kita diajak untuk hidup dalam kasih persaudaraan, menjadikan yang lain sebagai saudara. Karena realita dunia sudah mematikan makna persaudaraan, sehingga hidup dilihat sebagai ajang persaingan, pertempuran, saling melukai satu dengan yang lain. Saudara dan saudari yang terkasih,
Di masa Prapaskah ini, mari kita menjadi pribadi yang berani meninggalkan ilah-ilah yang kita sembah untuk kepuasan diri kita, ilah-ilah yang menghalangi kita untuk menuju kepada Allah sumber keselamatan. Saudara-saudara, janganlah mengorbankan yang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Ingat, apa yang kita peroleh di dunia ini hanyalah bersifat semu. Jabatan, harta kekayaan tidak mampu untuk membayar kerajaan surga, tetapi dengan amal dan kasih kepada sesama adalah tiket untuk menuju kerajaan surga. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.